Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Krisna Ardiwinata. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Kali ini kita akan belajar ya teman-teman ya mengenai tentang sejarah perkembangan ilmu dan karakteristik berpikir filsafat. Ya. Nah, untuk kedepannya ini kita ada beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama ini ada ilmu pengetahuan. Ya, di poin pertama, ya kalian dapat mengetahui awal mula terciptanya sebuah ilmu. Ya, nanti kita akan belajar nih teman-teman. Ilmu itu adanya pas di zaman apa seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas secara tuntas ya teman-teman ya. Lalu yang kedua itu adalah poin kedua adalah filosofi. Ya, jika di dalam bahasa Indonesia kan artinya itu adalah filsafat. Ya teman-teman ya. Nah kalian kita akan belajar ya mengenai tentang makna sebenarnya tentang filsafat ya. Kenapa sih kita harus belajar tentang makna filsafat seperti itu? Ya, yang kita tahu ya bahwa masih ada saja ya, di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa filsafat itu adalah ilmu yang menyesatkan seperti itu. Ya. Padahal jika kita tahu makna sebenarnya, kita dapat banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan seperti itu di dalam ilmu filsafat ya. Dan yang terakhir adalah pandangan tentang filsafat. Sudah saya jelaskan di poin yang kedua bahwa ya beberapa di masyarakat ini masih menganggap ilmu filsafat ini menyesatkan seperti itu. Nah, makanya di sini saya akan membahas nih kenapa masyarakat itu menganggap filsafat itu menyesatkan ya. Dimulai dari situ nanti kita akan membahas tentang manfaat dari filsafat itu tersendiri. Ya teman-teman ya. Oke, next. Yang pertama itu ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Nah, di kalangan para ahli ya teman-teman ya. Banyak yang berpendapat yang beragam dalam mendefinisikan sejarah ini ya. Ya, namun dapat disimpulkan ya bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan ya atau rentetan suatu peristiwa ya, atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang dan masa depan ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas nih tentang sejarah awal mula dari ilmu pengetahuan itu apa, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada menurut Amsal Bakhtiar ya teman-teman ya. Apakah kalian tahu Amsal Bakhtiar? Ya. Nah, jadi Amsal Bakhtiar ini ya menjelaskan bahwa ya, ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi dua periode seperti itu. Dua periode. Yang pertama itu adalah periode Yunani kuno. Ya, dan yang kedua adalah periode Islam. Ya, teman-teman ya. Nah, yang kita tahu ya teman-teman, Yunani kuno itu adalah tempat bersejarah ya, di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Nah, oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari pengetahuan. Ya. Nah, padahal filsafat dalam pengertiannya yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni seperti itu dan mengembangkannya. Ya. Nah, pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka di antaranya itu ya, ini kalian bisa lihat ya di bawah tulisan periode Yunani. Ini adalah para ilmuwan yang terkemuka pas di zaman Yunani kuno ini. Yang pertama adalah Thales. Ya. Thales ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih ya teman-teman ya, 600 tahun sebelum ya Nabi Isa terlahir ya, muncul sosok pertama dari Trinjet ya, Miletus, yaitu Thales ya teman-teman ya. Ini
yang pernah saya baca ya di dalam sebuah buku ya, kurang lebih ya 600 tahunan ya. Nah, sosok Thales ini mengebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu ya. Uh, pada masanya ini ia menjadi filsuf ya yang mempertanyakan isi dasar alam ya teman-teman ya. Terus yang kedua adalah Pitagoras ya. Nah, Pitagoras ya lahir di Samos ya. Samos itu daerah Ioni kalau nggak salah ya. Nah, tetapi kemudian berada di Kroton. Nah, Kroton itu Italia Selatan. Italia Selatan. Ya, ia adalah seorang matematikawan. Nah, kalau misalkan ya kalian belajar matematika, pernah kan belajar tentang ilmu Pitagoras? Nah, ini ya, dia adalah yang menemukan sebuah Pitagoras ya. Selain menjadi seorang matematikawan ya dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teorinya ya, dikenal sebagai bapak bilangan ya. Kita tahu ya, kita yang sering belajar matematika nih ya, pasti nggak aneh dengan namanya Pitagoras. Nah, Pitagoras ini sering nih disebut bapak bilangan ya, dan salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teori Pitagoras ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu ada Socrates. Socrates ya. Nah, Socrates ini lahir di Athena ya, dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani ya, yaitu Socrates, Pluto, bukan Plato ya, Plato dan Aristoteles ya teman-teman ya. Nah, itu ya dari 3 ahli filsafat besar ya. Oke, next. Yang terakhir adalah Plato ya. Nah, tadi kan sudah disebut ya, Socrates, Plato ya. Nah, Plato ini adalah murid dari Socrates nih teman-teman, dan guru dari Aristoteles ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi Plato ini sekali lagi adalah murid dari Socrates ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke dalam periode Islam ya. Nah, tidak terpandangkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Ya, hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ya, ayat berapa ya teman-teman? Masih ingat? Ayat 1 ya. Ayat 1 ini berbunyi ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, seperti itu ya. Dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah ya. Nah, gairah intelektualitas di dalam dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Ya, dulu itu Islam itu ada zamannya zaman kemasan seperti itu. Nah, awal mula terciptanya zaman keemasan ini, ya, itu awalnya itu karena mereka itu membaca seperti itu, ya, membaca. Karena kita juga diperintahkan untuk membaca. Ya, jadi kepada teman-teman, ya jangan lupa untuk sering membaca, ya, maupun sehari itu minimal 1 buku aja, ya teman-teman ya, minimal 1 buku dalam sehari, ya. Karena apa? Karena dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu yang lebih, teman-teman ya. Kita akan mendapatkan ilmu dan wawasan yang luas seperti itu dengan cara membaca buku saja, ya teman-teman ya. Ya. Nah, sebagaimana
Dikatakan oleh Joseph ya teman-teman ya, yang pernah saya baca itu di dalam buku Magnum Opus ya, yang menyatakan adanya great gap ya dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages ya teman-teman ya. Nah, masa kegelapan barat itu sebenarnya merupakan masa gemilangnya umat Islam ya. Masa gemilangnya umat Islam ya. Nah, lalu kenapa jika kita pikir-pikir ya, kenapa semakin lama Islam ini semakin mundur? Karena kurangnya literasi. Itu yang menyebabkan para ahli zaman dulu itu dan para Islam zaman dulu itu sering membaca seperti itu. Yang akhirnya mereka itu ya dapatkan suatu ilmu baru seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena kurangnya literasi ya, makanya itu di zaman sekarang itu Islam itu mengalami kemunduran ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, hayu kita sama-sama membaca buku ya teman-teman ya, minimal 1 hari sekali ya teman-teman. Oke, next. Yang kedua itu adalah filosofi ya. Nah, kenapa sih kita itu ya teman-teman harus belajar ilmu filsafat? Sebenarnya filsafat itu apa? Nah, filsafat itu ya kita itu bagaimana caranya kita itu berpikir kritis seperti itu ya. Berpikir kritis. Kita dipersudakan oleh Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 64 ya. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ونسرف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ya, artinya apa? Inna sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu hidupnya bumi. Ya, setelah mati atau kering ya maksudnya di sini tuh, dan ditebarkan ya di dalamnya bermacam-macam binatang ya, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara bumi dan langit. Ya, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ya, teman-teman. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan ya di dalam surat ini ya, bahwa ya rahmat yang diciptakan oleh Allah ini patut kita dipikirkan seperti itu. Ya. Patut kita dipikirkan dan direnungkan untuk menambah keimanan, bukan menambahnya bukan kita supaya bisa bukan kita lebih jauh kepada Tuhan ya, tetapi untuk menambah keimanan. Ketika kita memikirkan lebih kritis ya, bagaimana terciptanya langit, bagaimana tercipta bumi seperti itu. Apakah ada kehidupan selain di bumi seperti itu. Nah, kita mencari tahu seperti itu bukan untuk lebih jauh kepada Tuhan, ya. Ketika kita bisa tahu ya apa saja ciptaan Tuhan, kita bisa menambah keimanan kita ya, teman-teman ya. Nah, makanya itu kita itu diajarkan untuk ya belajar ilmu filsafat. Ya, teman-teman ya. Filsafat itu artinya berpikir kritis, oke? Berpikir kritis ya teman-teman. Nah, di sini ada pendapat ya dari John Heydrich ya.
setidaknya ya ada 5 hal, yaitu berpikir lagi ketika kita menelaah ilmu filsafat ya, kita akan menemukan karakteristik ya. Setidaknya ada 5 hal nih. Yang pertama itu ada berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Nah, berpikir radikal itu kayak gimana? Seperti itu. Ya, berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat. Ya, karena filosof berpikir secara radikal, maka ia tidak pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu seperti itu. Ya, ia tidak pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Ya, nah, keradikalannya berpikirnya itu akan senantiasa mengorbankan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan, ya, termasuk realitas pribadinya, ya. Berpikir radikal itu yaitu berpikir secara mendalam, ya, untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan, ya. Di sini saya kasih contoh, ya. Di orang Sunda itu, ya, kalian tahu nggak lada, ya, yang bulat-bulat itu, ya. Orang Indonesia itu pasti kalau ketika membeli lada, ketika membeli lada, pasti nyebutnya beli lada seperti itu. Dan ketika dia merasakannya, pasti merasakan pedas, ya kan? Nah, kebalikannya, ketika orang Sunda, ya teman-teman ya, ketika beli lada pasti bilangnya pedas, ya. Tapi ketika kita makan, lada. Nah, ngerti kan sampai sini? Ya. Nah, pasti ya, ketika kita mendalami suatu, pasti akan menemukan suatu perbedaan. Nah, perbedaan ini jangan kita teman-teman? Jangan kita menangkan tersendiri seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai pikirannya masing-masing, ya. Mempunyai pola pikir masing-masing. Contoh hal yang tadi seperti itu, ya. Orang Indonesia dan orang Sunda ketika bilang pedas sama lada aja, itu ketukar. Ya. Itu saling beda, ya teman-teman ya. Nah, apakah siapa yang benar nih? Dua-duanya benar, ya. Dua-duanya benar. Nggak ada yang salah seperti itu. Ngerti sampai sini? Ya, ngerti ya. Yang kedua itu adalah mencari asas. Nah, mencari asas yang paling hakiki dari seluruh realitas, yaitu berupaya menemukan suatu yang menjadi esensi realitas. Nah, dengan menemukannya esensi suatu realitas, nah maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. Nah, itu adalah mencari asas tuh teman-teman. Yang ketiga itu lanjut ya, memburu kebenaran. Ya. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita pengen tahu kan, sebenarnya ini tuh bagaimana, ya kan? Nah, berarti kan berfilsafat itu berarti mencari atau memburu kebenaran tentang segala sesuatu seperti itu, ya. Dan yang selanjutnya adalah mencari kejelasan. Ya, berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Dan yang terakhir adalah berpikir rasional. Ya, kita sudah berpikir secara radikal, berpikir secara asas, berpikir memburu kebenaran, ya. Terus ada lagi mencari kejelasan, ya. Tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Rasional itu kayak gimana? Berpikir rasional itu berarti berpikir logis, ya. Kita harus logis juga seperti itu, ya. Nah, ini adalah menurut John Hendrik ya teman-teman ya. Nah, lalu pandangan masyarakat tentang filsafat. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan yang tadi ya teman-teman. Nah, filsafat dikonstruk demikian rupa, ya, dari ilmu yang rumit hingga disesatkan oleh minoritas kalangan, ya. Lazimnya
kerumitan menjadi alasan beberapa dari minoritas yang merupakan kesukaran dalam belajar filsafat. Ya. Nah, tidak hanya sebatas itu ya teman-temannya, lebih ekstrimnya paradigma atas filsafat ini dianggap membingungkan bagi yang mempelajarinya. Ya, sebab filsafat dianggap membahas suatu dalam ruangan, ya. Awang-awang, masih awang-awang sebenarnya kayak gitu. Nah, ya. Ini kayak gimana sih? Nah, kan kita masih awang-awang seperti itu ya, teman-teman ya. Masih mencari tadi itu yang karakteristik, ya. Nah, kata filsafat jika dilontarkan dalam kalangan yang tidak mau belajar filsafat sebab sulit, ya, dan menurut mereka itu menyesatkan, ya, akan mendapatkan respon diacuhkan hingga dianggap sesat. Nah, ini yang awal mulanya itu yang menganggap bahwa filsafat ini anggap mereka ini menyesatkan, ya. Padahal jika kita mendalami, ya teman-teman, jika mendalami makna lebih dalamnya, ya, jika kita akan mengerti nih bahwa banyak sekali manfaat ilmu filsafat bagi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya apa saja? Nih, yang pertama itu adalah filsafat, ya. Nah, filsafat berguna untuk membuat manusia berpikir sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Ya, dengan hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Ya. Yang ketiga, dengan menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik, ya, dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. Seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya, filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. Ya. Dan yang terakhir adalah dengan mempelajari filsafat, maka manusia juga dapat memahami perkembangan kemajuan pengetahuan serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. Ya, contohnya apa? Ya, di lingkungan ini NASA. Kalian tahu NASA? Ya, tentang peneliti luar angkasa seperti itu, NASA. Nah, itu menggunakan filsafat mereka, ya. Menggunakan ilmu filsafat salah satunya. Ya, makanya itu pentingnya filsafat ini ya teman-teman ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ya ini. Jika kita mengetahui manfaatnya, ya, kita pasti akan tergiur seperti itu. Nah, makanya ya, pasti maka dari itu ya teman-teman ya, jangan menganggap ilmu filsafat itu menyesatkan, ya. Karena apa? Karena tadi yang pertama kita itu sudah diperintahkan ya untuk berpikir kritis ya. Filsafat itu sama dengan berpikir kritis ya, menurut saya itu. Berpikir kritis tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 164 ya, bahwa Allah itu telah menciptakan langit dan bumi ya. Terus siang dan malam seperti itu ya. Jika kita berpikir ya, apa manfaatnya, apa gini-gininya. Nah, ketika kita mengetahui manfaatnya dan tujuannya, kita akan mendapatkan keimanan yang meningkat seperti itu. Nah, maka itu, ayo sama-sama kita belajar. Ini tipe ya teman ya. Ini artinya filsafat, bukan filsahat. Ini tipe. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya teman-teman ya. Kita lanjut ke dalam video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, dan jika ada yang ingin bertanya silakan tanya di kolom komentar di bawah ini ya. Jika saya bisa menjawab, saya akan menjawab ya. Dan jika saya tidak bisa menjawab, saya akan, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.